Sekarang orang sedang kesepian di tengah keramaian, di tengah teman yang ramai. Yang mau dikejar maka tak akan pernah ada cukup. Laukana wadiyan libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta 1, 2, 3, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 diberikan Allah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang besar tadi, himbau gelar yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa pelajaran yang diambil hari ini? Membuat rumah Quran membuat kita bisa duduk bersama berbicara agama. Sekarang orang sedang kesepian di tengah keramaian, di tengah teman yang ramai. Di Instagram ada sekian juta, di Facebook ada sekian ratus ribu, di YouTube ada sekian puluh ribu, tapi hatinya sepi karena tak pernah berjumpa, tak bersua, tak bertatap muka. Dan ketika kita punya rumah Quran, kita akan duduk bersama. Mana buktinya? Nih, kita tidak bisa meresmikan ini online. Berapa banyak kita diajarkan untuk buat acara online, setahun 2 tahun, dari 2020 ke 2021 anak-anak kita dididik dengan pendidikan online. Apa hasilnya? Wajahnya bukan main, yang laki-laki pakai peci, yang perempuan pakai jilbab, tapi pakai celana pendek. Kenapa? Karena yang tampil ke depan hanya pas foto saja. Ini mesti kita dudukkan bersama, membicarakan bagaimana hubungan kita ke depan, berteman, berkawan, bersahabat, bertetangga, sama-sama tempat kerja, sama-sama satu sekolah. Puncaknya adalah mau dibawa kemana hubungan kita ini. Maka dengan membuat rumah Quran, insya Allah bertetangga, berkawan, bersahabat di Batam, bersama di surga Jannatul Firdaus. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca, menghafal, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bersama dengan para malaikat ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan tuan guru, bukan kiai, tapi kita buatkan rumah Quran, insya Allah pahalanya akan mengalir untuk kita. Man jahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, faqad ghaza, maka sesungguhnya dia sama seperti orang yang berperang. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan, walaupun dia tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit, tapi dia tetap tercatat sebagai orang yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena menyiapkan peralatan-peralatannya. Jadi yang menyiapkan peralatan, sarana, prasarana rumah tahfiz Al-Quran, ini pahala penghafal Quran mengalir untuk dia sampai hari kiamat, 24 jam tidak putus. Karena dari rumah Quran Nurul Istighfar ini
akan lahir para penghafal Al-Quran, lalu kemudian mereka punya murid, muridnya berkelanjutan, regenerasi, tak putus sampai hari kiamat, dan hasilnya nanti tidak hanya dinikmati oleh orang di Batam, Kepulauan Riau, tapi seluruh Nusantara. Mereka akan tersebar ke seluruh penjuru dunia, insya Allah. Ini harapan kita bersama. Ibu silakan punya bisnis online apapun namanya. Bapak silakan punya proyek program cari duit, yang penting halal. Tapi targetnya ke depan, semua yang hadir ini mesti punya rumah Quran. Amin. Punya rumah, kalau dia banyak nanti akan meningkat. Ingin punya rumah, lalu kemudian ingin mengisi rumah itu dengan orang, akhirnya ingin punya orang rumah. Bapak tersenyum, ibu was-was. Tapi kalau targetnya ke depan, rumah saya sudah ada, tapi saya mesti punya rumah satu lagi. Untuk apa ini bang? Kenapa bang lembur? Kenapa bang sibuk cari duit? Rumah yang satu lagi akan kita jadikan rumah Quran. Amin. Yayasan Tabung Wakaf Umat yang kami kelola dengan kawan-kawan di Pekanbaru, datanglah orang menelpon, "Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad." "Waalaikumsalam." Ada rumah di Jalan Nanas, Simpang Paus, 9 kamar, 2 lantai, parkir luas. Untuk apa? Mau kami berikan ke Yayasan Tabung Wakaf. Dibuat apa? Buat rumah Quran. Kemarin kami tinjau lagi, ada satu rumah Jalan Lili, bagus, kokoh, kamarnya lebar-lebar, luas, orangnya di Jakarta. Tinggal, buat kos-kosan tak mau, karena dia akan berpikir ini berakhir. Maka dibuat rumah Quran. Jadi memang rumah Quran ini sudah menjadi tren, menjadi sesuatu yang cita-cita orang zaman sekarang. Setiap orang ingin punya rumah Quran. Jadi hari ini kita sedang berada, yang lain hadir pada hari ini. Setelah pulang dari sini, maka semakin semangatlah dia mencari nafkah, mencari rezeki, karena ada target yang mau dicapai. Kadang banyak orang kalau sudah ngaji, sudah tobat, sudah hijrah, dia dunia ini kata dia udah dia tinggalkan. Gimana bisnis bapak? Gimana usaha ibu? Kulinernya bagaimana? Pakaiannya bagaimana? Butiknya bagaimana? Saya sudah tak mikirkan itu lagi Pak Ustaz. Saya sekarang sudah berpikir untuk mati. Malaikat maut memang udah di jalan. Tapi kita berpikir mati lalu bisnisnya diambil orang lain, ini kesia-siaan. Kita mesti semangat terus mencari rezeki, tapi ada target yang mau dicapai. Kalau dunia yang mau dikejar, maka tak akan pernah ada cukup. Laukana wadiyan libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta 1, 2, 3, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Tapi kalau cita-citanya ada 1000 rumah Quran, 1.000.000 rumah Quran, maka insya Allah
dunianya dapat, akhiratnya dapat, sesuai dengan doa yang kita panjatkan pagi-pagi sebelum matahari terbit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ustaz Ramon, kenapa Ustaz panggil beliau Ustaz? Beliau dengan kami satu angkatan tahun 1996, IAIN Susko Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Jadi beliau, saya, kami sama-sama ustadz. Lalu kemudian hanya saja beliau ustadz yang diakui di lembaga lain. Saya sesama ustadz belum tentu mengakui saya. Jadi kesempatan ini beliau dakwahnya tidak melalui mimbar, tidak berceramah, tidak bertablik akbar, tapi langsung bukti real nyata bahwa beliau ingin membangkitkan semangat kita untuk mencari nafkah, mencari duit, mencari uang, membeli ruko sebanyak-banyaknya, lalu kemudian salah satunya kita buat rumah Quran. Yang lain tinggal nurulnya boleh diambil, terserah mau nurul tahmid, nurul takbir, nurul yang lain, cahaya. Karena sesungguhnya setiap amalan-amalan itu ada cahayanya. La ilaha illallah ada cahayanya, subhanallah ada cahayanya, alhamdulillah ada cahayanya, Allahu Akbar ada cahayanya. Yang kesemuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu diajarkan dalam doa tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'alni nura. Dalam riwayat lain waj'alni nura, belikan aku cahaya. Mudah-mudahan cahaya istighfar ini menerangi hati kehidupan kita sampai hari kiamat, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 diberikan Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka dia diberi jalan solusi terhadap kehidupan, rezeki dari jalan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Cahaya istighfar tidak hanya diberikan kepada owner, pemilik, pewakaf, penghibah, tapi juga kepada semua yang hadir maupun yang tidak hadir mengikuti program tausiah kajian ini. Maka semuanya mendapatkan limpahan barokah itu semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu